Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa ataupun sahabat Aceng Saiful Ahmad Channel dimanapun Anda berada. Dan kali ini di siang hari ini, di hari Sabtu ya, lagi santai ya, saya kedatangan dengan sahabat saya. Siapa namanya? Mas Dio. Mas Dio ya. Iya. Mas Dio. Apa namanya? Lengkapnya Mas Dio apa? Dio Aulia Akbar. Dio Aulia Akbar ya. Iya. Dan kebetulan beliau ini adalah salah satu sahabat saya sendiri di lingkungan perumahan Taman Rancamanyar, Kabupaten Karawang. Pada kesempatan siang hari ini, kebetulan beliau ini tanpa disengaja ya datang bermain ke kediaman rumah saya. Dan kabarnya beliau ini pernah menjadi seorang tukang kopi itu, barista ya. Iya. Seorang barista ya. Saya ingin mengetahui sejauh mana ataupun pengalaman dia untuk berbagi dengan sahabat Aceng Saiful Ahmad Channel. Apa saja yang dilakukan dan apa saja sebagai tutorial dari barista Dio Aulia. Dio, Yep. Ngobrol-ngobrol, udah berapa lama bergelut di bidang barista ini? Dari 2018, 2 tahun lah Pak. 2 tahun ya. lebih. Belajar apa secara otodidak? Sekolah maksudnya atau otodidak aja. otodidak ya? Iya. Nggak kayak misalkan emang ada ya sekolah barista kayak gitu yang nanti hasilnya jadi ada sertifikat gitu. Cuma dia mah nggak ngelaluin itu. Melalui itu, tapi pada dasarnya ingin mengetahui, belajar sambil praktek gitu ya. Iya. Terus kemudian pengalaman apa saja yang sudah didapat? Misalkan Kang Dio ini pernah bergabung di salah satu kedai kopi ataupun kafe seperti itu. Oh ya, pernah beberapa kedai di Jakarta. Oh, di Jakarta ya? Iya. Di kota besar malah ya? Iya, bisa dibilang. Uh, Jadi Kayu Kopi Kemang itu namanya, salah satu kedai kopi Jakarta juga, sama di Ben Kopi Jakarta. Ben Kopi Jakarta. Jadi perusahaan apa ataupun seperti kafe yang lumayan besar mungkin ya? Iya, itu yang cukup besar kalau Ben Kopi ya. Cuma kalau banyak menimba ilmu sih saya di Kayu Kopi. Di kayu kopinya. Kayak dari awal saya diajarin dari nol sampai memiliki cukup ilmu lah untuk dibagikan ke kawan-kawan. Di Kayu Kopi. Terus kemudian di sana itu dalam rangka bekerja ataupun posisi Mas Dio ini sekarang masih kuliah atau udah bekerja? Oh, masih kuliah. Masih kuliah ya? Waktu itu tuh part time aja Pak gitu. Mengisi waktu. Mengisi waktu luang. Terus emang penasaran sama kopi kayak gitu. Ya kan daripada nongkrong-nongkrong doang, mending langsung terjun aja gitu. Bagus. Jadi intinya daripada seperti anak-anak cuma menongkrong, menikmati, tetapi intinya hasilnya kan hanya sebatas menikmati saja. Tapi kalau Mas Dio ini sambil menongkrong, sama-sama nongkrong, sama-sama menikmati, juga sama-sama belajar ya. Iya. Jadi bahan ilmu pengetahuan, dan di sekolah pun misalkan harus bayar kalau dengan barista ya. Itu Pak. Jadi daripada ini lumayan kan ada kesempatan saya juga iseng-iseng daftar sepi gitu. Terus dapat kesempatan, wah lumayan banget lah. Apalagi kalau misalnya sekolah barista itu kan biayanya cukup besar Pak. Jadi dari part time aja dulu kita belajar. Ngomong-ngomong, kuliah di mana sekarang? Di Jakarta, Universitas Bakri. Universitas Bakri ya, rekan-rekan dari Universitas Bakri Jakarta. Ini ada mahasiswanya, Mas Kang Dio Aulia Akbar ya, dari Cikampek. Dan juga beliau tidak hanya sebatas seorang mahasiswa, tapi di situ beliau menimba ilmu juga di luar, ingin mengetahui dunia perkopian yang ramai saat ini ya. Seperti itu ya. Terus manfaatnya apa sih dengan bergabungnya di Kopi Kemang tadi gitu? Manfaatnya ya untuk saya sendiri itu karena emang sedari dulu tuh senang gitu kan sama kopi, terus kayak punya cita-cita lah kayak pengen usaha tuh nanti usahanya kopi aja. Oh gitu. Iya. Emang ngambil jurusan dia apa? Kalau saya jurusannya ilmu komunikasi. Di ilmu komunikasi Iya. malah ya. Tapi majornya penjurusannya lumayan cukup masuk Pak. Komunikasi pemasaran. Oh iya. Berarti ada pemasaran di bidang perkopian nanti ya. Mungkin bakal seperti itu kan. Atau bisa juga nanti saya bisa memasarkan usaha saya sendiri nantinya kan.
Ya paling tidak kan kalau yang namanya kuliah itu sendiri kan biasanya orang kan cenderung setelah keluar dari kerja kan langsung cari kerja ya. Justru lebih baik seorang mahasiswa adalah sesuatu ataupun seseorang yang harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan gitu buat orang lain kan begitu. Iya. Jangan mau jadi karyawannya tapi harus jadi direkturnya ya. Amin. Ya, amin. Betul, Ya, Pak. seperti itu. Jadi artinya sesuatu bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan bisa bermanfaat untuk orang banyak ya. Iya. Gitu. Terus kemudian tingkat berapa ngomong sekarang? Semester berapa? Semester 9 ya Pak? 9. Iya. Berarti akhir ini ya, lagi Akhir. susun skripsi ya. Heeh. Ya mudah-mudahan tercapai semua cita-citanya dan mudah-mudahan menjadi sesuatu yang sangat berharga dan bermanfaat untuk orang banyak ya. Sesuai dengan cita-cita ya. Iya. Jangan jadi karyawan ya. Harus jadi direkturnya ya. Amin, amin. Pemirsa Amin, doanya amin. saja ya, buat Kang Dio ya. Terus kemudian yang sekarang ini mau diberikan sedikit ilmu, walaupun sedikit tapi ilmu ya pemirsa, tentang di kopi barista ya. Iya. Apa yang mau diambil? Yang dicontohkan dengan adanya alat ini. Alat ya. Ini alat espresso yang kebetulan ini udah cukup untuk misalkan dimulai usaha berbisnis ya Pak. Alat ini tuh udah cukup karena ada fitur steaming susu juga gitu kan, untuk misalkan ingin membuat sesuatu yang base-nya latte, kayak kopi latte, cappuccino, itu bisa menggunakan steaming susu juga gitu. Dan kapasitas airnya juga cukup besar kan ya ini. Ini bisa dimulai, mesin ini tuh bisa dipakai untuk memulai bisnis gitu Pak. Udah cukup ya. Bisnis awal lah ya. Iya. Untuk memperkenalkan rasa mungkin kepada rekan-rekan ataupun teman. Target daripada pemasaran nanti ya siapa? Misalkan teman kerja ataupun teman-teman nongkrong, teman-teman SD, SMP direkrut seperti itu. Kalau misalkan kopi itu kan biasanya identiknya sama nongkrong kan Pak. Nah, paling kita memulainya tuh dari teman-teman nongkrong kita dulu, entah teman SMA, teman kerja, yang nanti pasarnya bisa mulut ke mulut kan Pak. Selain misalkan kita memulai di sosial media gitu, cuma dari mulut ke mulut juga itu udah bisa mengumpulkan banyak konsumen gitu. Yang penting dalam artian strategi dagangnya yang harus tepat ya. Iya, dan juga ya kita harus menentukan target pasar dulu. Tapi yang terpenting adalah servis kepada pelanggan. Iya betul, hospitality kita sama pelanggan. Iya, dari kalau bahasa dari orang dagang katanya gini. Jadi kalau nggak enak bilang sama gue, kan gitu. Jangan bilang sama orang lain. Tetapi kalau merasa enak, punten silakan bilang ke orang lain supaya datang ke sini. Sampai di dagangnya mungkin seperti itu ya. Oke pemirsa, kita lihat dari keahlian ataupun ilmu yang didapat selama 2 tahun mobil khusus di tadi kopi Kemang ya. Kayu kopi Kemang. Kayu kopi Kemang dari daerah Jakarta. Kang Dio, seorang mahasiswa yang tidak malu untuk membuka peluang nanti usaha selepas mendapatkan gelar sarjana. Baik, pemirsa penonton setia channel Aceng Saiful Ahmad dimanapun Anda berada. Sekarang saya akan menggunakan mesin kopi ini untuk membuat espresso dengan menggunakan bubuk kapal api. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa untuk ngebuat espresso tuh nggak terlalu butuh bahan yang muluk-muluk kok. Pakai bubuk kapal api pun masih bisa. Ini tuh ukuran 20 gram bisa dibikin untuk sekitar 30 mili espresso, yang artinya ini bisa kita pakai untuk 2 kali pemakaian. 12 gitu maksudnya? Espresso base. Espresso base. Jadi kita masukkan dulu bubuk kopinya. Baik. Lalu kita temper ya, yang di sini gunanya itu untuk memadatkan kopinya. Jadi nanti hasil dari ekstraksi kopinya maksimal. Baik, sudah. Kita taruh di sini. Lalu kita simpan di sini. Jadi kita pastikan kelok ya, teman-teman. Paguh gitu ya? Iya, paguh. Baik.
Kita ini untuk tempatnya kita buat ya. Jadi dengan tekanan angin ya ini ya. Iya, jadi dengan tekanan uap. Oh, uap Iya, ya. uap. Nanti mengekstraksi kopi dari yang sudah kita simpan tadi. Ini benar-benar asli tanpa dengan adanya ini ya, dengan adanya tambahan gula dan lain sebagainya gitu ya. Iya, kalau untuk espresso kita membuatnya sedemikian rupa. Jadi kalau untuk nanti ada tambahan-tambahan lagi itu setelah espressonya. Ini kita selesaikan karena sudah. Nah, jadi kita berhentikan ketika yang keluar itu udah bukan kopinya lagi tapi air gitu ya. Nah, kita selesaikan saja. Tergantung daripada kepadatan itu tadi ya. Betul. Lalu ini hasil dari espresso kita tadi dengan bubuk kopi kapal api. Bagus banget ya itunya ya, apa namanya? Kremanya. Kremanya Nah, ya. Keluar ya kremanya ya. indikator espresso itu adalah minyak kopinya, Pak. Ya, teman-teman, minyak kopinya inilah yang disebut krema dari espresso. Lalu misalkan setelah espresso ini masih bisa dijadikan beberapa menu lagi. Misalkan kita bikin americano. Untuk americano sendiri itu sederhana sekali ya, teman-teman. Misal ini kita buat sekitar 20 ya, mg ya. 15-20 mili, lalu kita tambahkan air Air putih. biasa. Iya. Entah itu hangat ataupun dingin ya, teman-teman ya. Tergantung ini ya, tergantung apa namanya kemauan dari si penikmat itu ya. Iya, betul. Mari kita tuang. Takarannya itu sekitar 1:4 atau 1:5 dari hasil espressonya ya, teman-teman. Jadi mungkin kita tuang sekitar 180. Ya, cukup. Ya, dan ini adalah hasil dari americano dengan espresso kapal api tadi. Jadi tidak harus dengan menggunakan kopi khusus dan lain sebagainya ya. Iya, sebenarnya sederhana. Kayak bubuk kopi apapun juga bisa kok divariasiin dengan menggunakan mesin espresso ini. Gitu. Bismillah. Ya, hasilnya juga terbilang memuaskan ya. Memuaskan. Sama dengan americano. dengan kopi-kopi yang dibikin di kafe-kafe besar gitu ya. Wah, ya sama. Karena alatnya juga mumpuni dan juga dengan beberapa ilmu yang tadi saya berikan itu mungkin bakal mendapatkan cita rasa yang kurang lebih sama. Untuk penikmat kopi-kopi di rumah dan tidak harus pula mahal-mahal di kafe ya. Iya. Bisa kok. Untuk bikin di rumah juga. Baik, sahabat Aceng Saiful Ahmad channel dimanapun Anda berada, itulah sekelumit ya ilmu yang diberikan oleh Kang Dio tentang dunia perkopian dalam hal pembikinan kopi espresso ya, yang tentunya bisa dibikin kopi apa tadi americano ya, tadi kita buat ya. Dan lumayan hasilnya cukup apa namanya cukup sama ketika saya pernah ngopi di salah satu kafe itu kan, dengan yang dibikin oleh Mas Dio ini. Saya coba cicipi. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebih ya seperti ini gitu kan. Kafe dengan harga satu gelas ini itu biasanya sekitar untuk americano tuh 15 sampai 20 ribu, Pak. 15 sampai 20 ribu. Iya. Tapi dengan 20 gram ya tadi ya dibikinnya 20 gram dari kopi kapal api. Mohon maaf saya sebutkan bukan iklan ya. Dari kopi yang dijual di pasaran gitu kan, dari warung-warung biasa, kopi bubuknya saja. Ternyata dengan diekstrak dengan mesin ini, alhamdulillah hasilnya kok sama. Ngapain jauh-jauh ke kafe mahal-mahal ya? Iya, kalau Ini misalnya di rumah ya kita udah paham ilmunya gitu, Pak. Di rumah juga bisa. Bisa ya. Dengan menikmati sensasi kopi ala kafe. Iya. Baik pemirsa, itu salah satu ilmu yang mudah-mudahan bisa menjadi salah satu inspirasi para penikmat kopi di rumah ya.
Jadi untuk mengirit kantong ya, tapi paling tidak kalau sekali-kali untuk nongkrong, bertemu dengan teman lama dan lain sebagainya tidak ada masalah ya. Iya, betul. Tapi kalau sehari terus-terusan untuk membuat ataupun mengeluarkan dana untuk seperti itu kan Lumayan ini boros ya Pak ya? boros, kering nih kantong ya. Ya maksudnya. Iya. Apalagi salah satu dari untuk para apa namanya mahasiswa ya yang memang harus ngirit mungkin ya. Nah, gitu Benar-benar harus ngirit. harus ngirit ya. Iya. Kecuali kalau yang kelas atas lah. Tapi kalau kelas kita ini mah yang penting kan mendapatkan ilmu ya dengan sesuatu pengeluaran yang dipangkas agak menekan, tetapi ilmu yang kita dapat. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada dari sahabat Atik Saiful Ahmad, kita akhiri saja. Dan mungkin ada kesan untuk apa namanya pesan untuk sahabat-sahabat Kang Dio, baik dari teman-teman mahasiswa ataupun penikmat kopi, mungkin silakan. Mungkin untuk teman-teman anak muda lah ya. Jadi untuk belajar sesuatu itu nggak perlu takut gitu. Kayak misalkan, takut gak bisa atau malu atau banyak lagi kan biasanya hal-hal yang membatasi kita untuk melangkah ya Pak. Ya coba aja dulu gitu. Kita nggak tahu kalau kita nggak nyoba gitu. Mendingan kita gagal ketika udah nyoba daripada kita gagal tapi nggak nyoba gitu. Siun tihulanya Gitu Pak. seperti itu. Mungkin ada lagi? Ya, dan untuk teman-teman penikmat kopi mungkin ya. Untuk teman-teman penikmat kopi semua yang dimanapun Anda berada, kita tidak perlu terlalu banyak Gengsi kali ya. Gengsi juga gitu untuk men-sharing ilmu kepada rekan-rekan, dan juga tidak perlu memandang tinggi diri sendiri, karena ilmu itu juga alangkah baiknya untuk disebarluaskan merupakan amal ibadah mungkin ya. Iya, begitulah kurang lebih itu saja Pak dari saya. Baik, terima kasih Kang Dio dan juga sahabat Atik Saiful Ahmad Channel dimanapun Anda berada. Salah satu ilmu yang diberikan kepada kita semua dari Kang Dio sesuai dari pengalamannya ya. Dan mudah-mudahan menjadi bermanfaat dan juga menjadikan amal ibadah buat Kang Dio itu sendiri. Dan tentunya saya minta doa dan dukungan untuk Kang Dio. Mudah-mudahan segala sesuatu cita-cita yang diinginkannya dari perjuangannya Allah kabulkan dan Allah ridhoi tentunya ya. Amin. Ketika ridho Allah, segala sesuatunya akan beres pemirsa ya. Demikian, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di Atik Saiful Ahmad Ya. Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.